Ya, setidaknya aku bisa melakukan hal yang aku inginkan, walau hanya sekali. Sebelum aku mati, aku bosan hidup di sangkar burung ini. Ibu, tumben aku sih kenapa? Halo Bu, ada apa? Gimana kamu? Aku di rumah. Kenapa? Jangan kemana-mana. Ibu dari kakak bentar lagi datang. Memangnya aku mau kemana? Ah, sial. Dimatiin lagi kan? Memangnya aku mau kemana? Bobo banget sih. Tapi kok perasaanku jadi tidak enak begini? Vira! Vira! Di mana kamu? Kenapa panas banget begini? Terus kain, sofa, meja, karpet, kenapa panas banget begini? Dasar anak brengsek. Kenapa gua harus mengalami ini sih? Ibu, jangan kembalikan itu. Vira, tadi wali kelasmu menelpon ibu dan katanya kau menggunakan perumpamaan tidak jelas seperti itu. Dasar anak brengsek. Susah-susah sekolahkan sekolah mahal. Tapi kerjamu hanya menggambar. Kamu itu harus jadi pengacara atau dokter. Contohnya seperti aku dan kakakmu itu. Bukan malah kamu yang tidak seperti ini. Ibu, kembalikan itu. Harusnya ibu senang kan jika aku memenangkan sebuah perlombaan. Harusnya ibu mendukungku. Aku sudah melakukan semua yang ibu mau. Mengikuti simpulan les sehari tanpa non-stop, melakukan semua pekerjaan rumah yang membuatku berpikir kalau kalian hanya memandangku sebagai anjing pilihan saja. Terutamanya pada nilai kan? Aku sudah melakukan semua yang ibu mau. Tapi ketika aku ingin mengejar mimpiku, Bu, kenapa tidak boleh? Vira, diam dan dengarkan kata ibu itu. Kenapa? Haruskah aku bersepatu? Lalu, mengapa dia melahirkanku dengan mulut jika dia melarangku untuk berbicara? Aku ini manusia, bukan alat untuk memenuhi ambisi kalian. Bahkan, kalian tidak tahu kan kalau hari ini ulang tahunku yang ke-17. Bahkan kalian tidak peduli dari mana aku mendapatkan pengungkapan selama ini. Yang kalian pedulikan seberapa keras tangan orang lain untuk kalian. Dasar ibu. Apa kata aku bilang? Jika sudah berumur 17 tahun, buktinya dia bisa dewasa dan berhak mengatakan itu pada ibumu. Nah, kalau tidak tahu, tidak mungkin kamu. Pergi ke kamar dan renungkan. Vira, dengarkan kata ibu itu. Ini semua demi kebaikanmu. Kami hanya ingin kau menjadi orang sukses.
meninggal. Nafasku terasa sesak. Sekelilingku terasa panas. Apa aku sedang di neraka? Di sekolah, di rumah, semuanya sama saja. Mungkin aku akan sedikit bernafas,
Aku tidak mau jika aku kembali ke rumah itu. Aku tidak mau. Pisau? Hentikan! Apa yang kau lakukan? Kamu sudah gila ya? Siapa kalian? Dasar bodoh! Apa? Sudah. Ayo sini. Kita istirahat dulu. Tenangkan dirimu wanita muda. Perbuatanmu itu tidak baik loh. Ayo. Nah, jadi kenapa kau melakukan hal seperti tadi? Maaf, tadi aku bilang. Tetap saja perbuatan itu tidak baik, teman. Apakah tidak malu dengan merencanakan seperti ini? Kau tidak mau. Pak Tuan. Berhenti membohonginya. Dan biarkan dia tenang dulu. Sekarang, saya makan ini. Sebelum dingin. Lihat, punya dada satu kali sokan. Dasar anak kurang ajar, memotong perbicaraan orang tua saja. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku keluarkan kakiku yang satunya dulu. Loh, bukannya tadi Bapak bilang kamu Bapak cacat? Tunggu. Bukannya Bapak yang sering mengamuk di sekitaran sini? Jadi selama ini Bapak membohongi semua orang? Wah. Tuh.
Kami mengambilnya karena kami berpikir ada pakaian-pakaian yang bisa kami jual atau kami pakai sendiri. Dan marilah. Kalau sudah makan, pergilah ke toko. Belikan wanita malam ini mie instan. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya. Baik, Bang. Hei, nggak usah. Aku tidak lapar. Iya, tak lapar. Lalu, bunyi perut siapa yang tadi dengar? Lah, itu bunyi perut. Aku kira tadi suara dari lagi. Tapi kalian ingat saja, uang yang kalian gunakan itu memang uangku. Wah, iya benar nih, Bang. Dengar ya, kami juga punya tempat tinggal. Berbagi kamu semua. Baiklah kalau itu. Sebenarnya aku memang belum makan dari tadi siang. Nah, apa memangnya? Kamu memang peduli. Tunggu. Sepertinya kamu anak orang kaya. Kau pasti sedang tahu dari rumah kan? Oh, aku tahu masalah-masalah orang seperti ini. Pasti kau kabur karena kau dijodohkan seperti yang ada di TV itu kan? Hush, Jangan bicara sembarangan. Aku memang kabur, tapi bukan karena dijodohkan. Bagaimana Anda tahu kalau aku sedang kabur, Pak? Karena aku juga sama seperti Nuna. Sama-sama sedang kabur. Oh iya, jangan panggil aku Pak. Nama aku Bambang. Panggil saja aku Bambang. Dan perempuan ini bernama Grace dan pemuda gelap tadi bernama Dan. Oh iya, baik-baik. Siapa namamu? Nama aku Kira. Kamu aja begitu. Salah. Aku penasaran sama latar belakang kalian. Latar belakang seorang pengemis yang berpura-pura cacat dan apa? Sialan, kamu jawab kamu. jangan tegas-tegas dong, Mbak. Bukannya orang-orang sepertimu sering menggoda laki. Kenapa anak muda? Kamu goda? Mau jajan? Aduh, maaf ya. Pelanggan hotelku hari ini lagi banyak. Sekarang aja. Mau datang aja lagi. Dulu, aku sangat berambisi dengan mimpiku. Walaupun aku dituntut orang tua, paling sekolah tinggi, aku tetap aja tetap rajin. Ayahku seorang pengusaha. Dia cukup mampu jika hanya membiayaiku untuk sekolah. Tapi aku dilarang. Aku dijodohkan dengan anak kenalan ayahku. Orang tua berpikir jika perempuan tak bersekolah terlalu tinggi, karena pada akhirnya menjadi seorang istri. Tapi hal itu tidak menghentikanku dan aku terus berusaha bermimpi. Saat aku menuntut yang mendengar kota, aku dirusak oleh seorang pria. Saat aku pulang, aku dijauhi dan dia seperti barang rusak. Dan disinilah seperti yang mereka inginkan, aku menjadi wanita murah. Bajingan, membicarakan hal seperti ini buat semua. Andai saja ada pemuda yang bisa menggoda. Oh lihat, ada pemuda, hai ganteng, aku goda. Aku kasihan pada Grace. Di luar, dia terlihat kuat. Namun pasti setengah dan dirinya sudah menangis sekarang. Oh iya, dia boleh cerita padaku. Karena kejadian
Terkadang aku rasa Tuhan yang tidak adil dalam memberikan takdir kepada seseorang. Kau sendiri bagaimana kamu? Bagaimana apanya? Apakah kau terlihat kuat dari tuannya saja? Kadang-kadang aku juga menangis, Nak. Baginya memberikan seperti aku ini tidak situasi seperti itu. Tidak salah kan jika kita sesekali menangis. Tentu saja tidak salah. Aku juga sering menangis kok. Tapi kenapa kau ada di posisi ini sekarang? Bisa dibilang sekarang aku sedang kabur. Tempatnya kalau dari kolektor. Utangku terlalu banyak karena tidak becus menafkahi keluargaku sendiri. Utang yang awalnya sedikit, lama-lama menjadi bukit. Aku pun memutuskan untuk meninggalkan keluargaku agar mereka tidak terkena dampaknya. Aku berpisah dengan istriku dan bersembunyi seperti orang bodoh. Selama aku bersembunyi, aku mengamen dan menulis. Walaupun agak memalukan, hal itu memang tidak pantas untuk dilakukan. Oh iya, kemarilah. Lihat, ini receh yang aku kumpulkan selama ini. Wah, banyak sekali receh aku, Bang. Kau ada baju batik? Kau mengingatkanku padanya lagi. Anak perempuanku sebentar lagi akan menikah. Ini fotonya, cantik bukan? Aku hanya punya fotonya saat dia masih kecil. Sekarang, dia pasti lebih cantik. Aku sangat ingin menghadiri pesta pernikahannya. Walaupun tidak akan bersalaman dan kedua pengantin, sudah cukup bagiku untuk melihatnya dari kejauhan. Aku merasa menyesal karena meninggalkannya. Mungkin tidak seberapa. Aku hanya bisa berdoa agar dia terus bahagia, dan aku tetap berdoa agar dia tidak bernasib sama seperti Grace. Golongan siapa, Bang? Bukankah agama dan Tuhan hanyalah sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia? Dani, kenapa kau lama sekali? Aku harus mengambil jalan tadi. Dia mau kesini. Katanya dia mau ajak kamu bermain di sirkuit lagi, Bang. Oh iya, ngomong, siapa namanya? Namanya Vira. Oh, Leta, sudah lama tidak ketemu. Aku hanya mampir sebentar, Pak. Akhir-akhir ini baru banyak pelanggan. Oh, lihat. Siapa nih Dimas ini? Adik Dimas? Oh iya, aku teringat sesuatu. Di dunia ini ada banyak hal yang tak bisa kita hindari. Saya dinasihati kalian. Anak-anak seusia kalian ini terlalu dini jika ingin menyerah. Hanya karena ingin mendapatkan sesuatu atau melakukan usaha. Mental kalian sama saya dan para dokter-dokter bandingan itu tidak ada bedanya. Wah,
Awalnya, aku kira kau sangat mampu. Tapi lihat kalau ini. Jangan mengejekku ya musuh. Sekarang sudah hampir pagi. Aku harus segera pulang sebelum orang tua aku tiba di rumah. Hati-hati Dani. Kasih anak itu. Dia hanya bisa keluar rumah saat kota sudah gelap. Kenapa dong? Walaupun terbata-bata, sebenarnya dia adalah anak yang pintar dan mempunyai wawasan terbuka. Saat siang hari, dia dilarang keluar rumah karena dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Karena keterbatasan bicara yang dimiliki. Oh iya, aku sempat dengar jika minggu ini keluarganya akan kembali ke luar negeri. Dia malah sehat bang. Kau bukan terus. Ibunya warga negara asing dan ayahnya adalah orang Indonesia. Awalnya pernikahan mereka memang tidak direstui, tapi aku tidak tahu mengapa mereka tetap menikah. Mungkin karena faktor nafsu. Tapi bahasa Indonesia juga bagus kan? Beberapa minggu ini dia kembali ke Indonesia, tapi tidak dibolehkan jalan-jalan. Itu pun yang kau lihat tadi, dia hanya keluar sebentar. Dan sebelum pagi, dia harus pulang agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Padahal dia tidak diminta untuk dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Setiap Manusia memang kejam ya, jahat. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Memang sedikit tidak adil. Seharusnya anak-anak seusia kalian harus lebih banyak berkeberapa dengan dunia. Agar tahu betapa kejamnya kehidupan ini. Ya nak, benar. Anak-anak seusia kamu ini harus punya banyak mimpi. Kalian harus bersinar seperti bintang, bersinar di dalam ruang dengan caranya sendiri. Menjadi dirimu pasti berat juga kan ya tahu. Kehidupan transgender negara kita memang apa-apa. Ada yang menyebut benar, ada pun yang menyebut salah. Aku sempat tersesat dan menganggap diriku ini aneh. Tapi bagaimanapun, ini adalah hidupku, bukan hidup orang lain. Memang mencintai diri sendiri lebih sulit daripada mencintai orang lain. Apalagi yang seterusnya. Benar katamu. Karena jujur saja, kita sebagai manusia menetapkan standar yang tinggi pada diri kita masing-masing. Oh iya, bagaimana dengan Luna? Aku, bahkan teman-temanku sudah menceritakan tentang latar belakang hidup kami. Sekarang dia Luna. Memangnya, apa yang dia lakukan? Dia hampir mengakhiri hidupnya tadi. Wah, rasa stres. Kenapa aku melakukan perbuatan yang seperti itu? Entahlah. Di luar hidupku terlihat sempurna. Aku memiliki ibu seorang pengacara dan kakak seorang dokter. Hidupku juga berkecukupan. Tapi mereka jarang di rumah. Mereka juga jarang akur. Aku seperti anjing peliharaan mereka yang tidak boleh melakukan seenaknya. Ketika aku mempunyai apa yang aku suka, aku tidak diizinkan untuk melakukannya. Memangnya apa yang kau suka? Menggambar. Rasanya menyenangkan dengan menggambar. Aku bisa mengembangkan
dan dijauhi. Karena aku tidak terlalu cekatan dan aku terlalu polos. Ketika aku mengadu, guru-guru di sekolahku malah menganggap itu sebagai hal yang biasa. Mereka hanya peduli pada nama sekolah yang aku bawa. Kami yang terinjak kini kan bangkit kembali. Jadi karena itu, kau mendapatkan hukuman. Intinya setelah mendengar dari kamu yang ingin aku sampaikan, kejarlah mimpi dan juga pelaku. Memang mempunyai hutang itu sama seperti kamu. Kau harus hebat setiap kali melunasinya. Dan agar mimpi terwujud. Yang lebih tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Maka jika tidak ada yang peduli, berusahalah membuat kehadiranmu berharga bagi mereka. Apa yang dikatakan Leta memang benar, Nak. Sekarang lebih baik kau kembali ke rumah dan buatlah rencana. Jika kau memang gemar menggambar, maka menabunglah mulai dari sekarang dan lanjutkan sekolah dengan menggambar tanpa libatkan orang tua. Atau mungkin dengan tabungan itu kau bisa membangun usaha yang berhubungan dengan menggambar. Yang selalu kau ingat, Nak, bahkan rumput akan tumbuh pada batu yang tidak bergerak. Ais. Jadi berjuanglah sungguh-sungguh dan berlarilah untuk mewujudkannya. Jika kau selalu saja kabur dan mundur, lalu kapan kau akan melewati semua ini? Semua hal yang kau lakukan saat ini akan menjadi abad yang gelap. Jika kau adalah seekor burung seperti yang kau bilang tadi, maka terbanglah keluar dan pecahkan cakapmu itu. Awalnya memang sulit untuk memecahkan cakap sendiri, tapi pada akhirnya kau akan terbang dengan bebas. Terima kasih atas nasihat kalian. Kau hanya perlu bersadar. Kesulitan apapun yang kita hadapi, jika kita tetap bersyukur, kita bisa melihat sisi positif di baliknya. Yang harus kau tahu, sebenarnya di dunia ini manusia memiliki banyak masalah yang tidak diceritakan. Pilihan untuk mengakhiri hidup benar-benar tidak egois. Oleh karena itu, kau harus berdamai dengan diri sendiri. Karena tetap saja dirimu di masa lalu, sekarang, atau di masa depan adalah satu. Terima kasih.
kau sudah tenang karena lebih baik kau bantu aku bereskan tempat ini. Tempat ini sangat berantakan. Tapi jangan ada